Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update dari kami. Dan juga jangan lupa share ke teman, sahabat, keluarga, dan pasangan Anda. Dan juga pada platform media sosial Anda, Instagram, Facebook, maupun grup-grup WhatsApp yang Anda miliki. Supaya kami dapat lebih berkembang dalam memberikan insight, edukasi, di bidang investasi, pasar modal, dan juga mindset. Yuk kita mulai. Kali ini kita akan berbicara soal John Pierpont Morgan atau JP Morgan, yang banyak orang mengatakan bahwa JP Morgan Chase, perusahaan yang dimiliki oleh JP Morgan ini, dapat mengendalikan keuangan Amerika melalui The Fed atau Bank Sentral Amerika. JP Morgan lahir tanggal 17 April tahun 1837 di Connecticut, Amerika. Ayahnya, Junius Spencer Morgan, memang adalah seorang bankir. Kemudian JP Morgan memulai karirnya di dunia perbankan tahun 1857 di London, Inggris, di sebuah firma perbankan bernama Morgan Incorporated yang didirikan ayahnya bersama George Peabody. Lalu tahun 1858 JP Morgan pindah ke New York dan bekerja di Bank Duncan Sherman and Company serta bank perwakilan dari George Peabody. Kemudian dia membuat perusahaan tahun 1871 bermitra dengan mentornya Anthony J. Drexel untuk mendirikan Drexel Morgan Company. Nah, ada suatu kisah ketika Departemen Keuangan mengalami panik pada tahun 1893 akibat hampir kehabisan emas. JP Morgan datang dengan bantuannya. Dia menawarkan agar pemerintah Amerika membeli emas dari bank-banknya di Amerika dan Eropa, namun tawaran itu ditolak oleh Amerika. Setelah pertemuan dengan Presiden Grover Cleveland dan menggunakan undang-undang lama, JP Morgan dan Rothschild pada akhirnya berhasil menjual emasnya ke pemerintah Amerika sebesar 3,5 juta ton kepada pemerintah Amerika dan menyelamatkan keuangan Amerika kala itu. Sebagai gantinya, pemerintah Amerika menerbitkan obligasi pada JP Morgan dengan termin 30 tahun. JP Morgan juga menyumbang banyak uang bersama dengan Wall Street kepada William McKinley, tokoh Partai Republik saat pemilihan Presiden Amerika, yang membuat pengaruh JP Morgan di tubuh pemerintahan Amerika kala itu semakin kuat. Dalam biografinya, JP Morgan diketahui setelah kematian Anthony Drexel mengubah nama perusahaannya menjadi JP Morgan and Company. Namun ia tetap menjalin hubungan yang baik dengan perusahaan milik Drexel, dan ia juga melakukan reorganisasi di dalam perusahaannya. Pada tahun 1900, perusahaan jasa keuangan dan perbankan milik JP Morgan menjadi salah satu perusahaan terkuat di dunia. Reputasi yang baik sebagai bankir dan pemodal membuat banyak sekali investor tertarik bekerja sama dengannya. Perusahaan JP Morgan juga menjadi pemain utama dalam industri baja Amerika setelah membiayai pembentukan Federal Steel tahun 1898. 3 tahun kemudian, setelah membeli perusahaan baja milik Andrew Carnegie senilai $500 juta, Morgan menggabungkan perusahaannya tersebut dan menamakannya US Steel. Perusahaan ini menciptakan miliaran dolar untuk JP Morgan. Tahun 1901, Morgan bekerja sama dengan James J. Hill untuk membentuk
perusahaan Northern Securities yang memegang mayoritas saham di Pasifik Utara, Great Northern, dan rel kereta api CB&Q, memberikan Morgan kendali atas sepertiga dari jalur kereta api yang ada di Amerika. Tahun 1902, Presiden Amerika Theodore Roosevelt menuduh bahwa JP Morgan adalah Baron Robber atau bangsawan perampok di Wall Street. Pemerintah Amerika menuduh Northern Securities milik Morgan melanggar Sherman Antitrust Act. Sengketa ini berlanjut ke pengadilan dan dimenangkan oleh pemerintah. Terlepas dari itu, JP Morgan terus menggunakan otoritasnya di sektor industri dan pemerintahan di Amerika. Tahun 1903, JP Morgan & Co. diangkat sebagai agen fiskal untuk negara Panama yang baru merdeka. Mereka diberi tanggung jawab mengawasi pengalihan dana $40 juta ke proyek terusan Panama yang baru. Pada tahun 1907, ketika pemerintah Amerika dilanda kepanikan ekonomi, JP Morgan kembali dipanggil untuk membantunya. Ia memanggil semua pimpinan bank ke perpustakaan Manhattan. Setelah selama semalam, ia mengakhiri kebuntuan ekonomi dengan menyusul sebuah kontrak bailout. Setelah menyelesaikan krisis ekonomi Amerika, JP Morgan memilih untuk pensiun. Ia kemudian mencurahkan sebagian besar perhatiannya pada koleksi seni dan menyumbangkan sebagian hartanya. Dia meninggal di sebuah hotel di Roma, Italia pada tanggal 31 Maret 1913. Untuk memperingati kematiannya, Bursa Efek New York sempat tutup setengah hari di hari pemakamannya. Keberhasilan menakjubkan Morgan mengubah industri keuangan dan meninggalkan legasi yang kuat. Meskipun ia telah 2 kali membantu pemerintah Amerika keluar dari krisis ekonomi, kemampuannya untuk melakukan hal itu membuat banyak orang gelisah. Hal ini memacu penciptaan sistem cadangan federal Amerika pada akhir tahun 1913. Nama JP Morgan tetap hidup melalui perusahaan perbankan internasional besar-besaran yang ia ciptakan, yang memasuki abad 21 ini dengan nama JP Morgan Chase & Corporated. Selain itu, JP Morgan sebagai seorang bankir dan raksasa keuangan meninggalkan koleksi seni pribadi untuk menyaingi raja manapun. Perpustakaannya yang penuh hiasan dibangun untuk menampung sebagian besar karya yang ia koleksi. Berkat upaya dari Jack Morgan, diresmikanlah ini kepada publik dengan nama Perpustakaan dan Museum Morgan. Lalu, bagaimana caranya Morgan mengendalikan keuangan Amerika? Tadi sudah kita tahu JP Morgan 2 kali menyelamatkan Amerika dari krisis keuangan, yaitu 1893 ketika cadangan emas Amerika menipis dan kepanikan ekonomi tahun 1907. Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Amerika pada Morgan mempengaruhi perekonomian Amerika dengan kuat ya. Cengkraman JP Morgan sendiri semakin kuat ketika ia banyak membiayai kampanye pemilihan presiden untuk Partai Republik, membuat ia memiliki pengaruh di pemerintahan Amerika. Keluarga JP Morgan merupakan sosok penting dalam pembentukan Fed atau Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika yang terbentuk tahun 1913. Ada yang mengatakan bahwa pembentukan Federal Reserve berawal dari pertemuan 5 bankir dan pengusaha raksasa dunia kala itu di sebuah pulau yang bernama Pulau Jekyll di Georgia, yaitu keluarga JP Morgan, keluarga Rockefeller, keluarga Rothschild, keluarga Warburg, dan keluarga Kuhn-Loeb, beserta seorang birokrat dari Departemen Keuangan, A.P. Andrew, dan juga senator yang bernama N.W. Eldridge. Dari situ mereka kemudian membentuk apa yang dinamakan sebagai kartel perbankan. Hal ini
dibentuk untuk menghindari persaingan usaha. Dari pertemuan itu, kemudian dibentuklah The Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika yang mengendalikan keuangan Amerika. Ada yang bilang bahwa ada 5 kesepakatan yang terjadi di pulau tersebut, yaitu monopoli perbankan, monopoli penciptaan uang untuk dipinjamkan, menguasai waduk raksasa cadangan uang seluruh bank, memindahkan kerugian kepada para pembayar pajak, dan meyakinkan dewan bahwa skema itu untuk melindungi publik. Jadi, dari The Bank Sentral inilah tercipta dolar-dolar kertas yang tak berhingga jumlahnya untuk diutang-utangkan di negaranya sendiri dan juga di negara-negara lain, utamanya pada negara-negara berkembang, perusahaan-perusahaan domestik maupun perusahaan asing yang apabila terjadi gagal atau macet lalu di bailout. Ekspansi uang dan bailout ini ditanggung pembayar pajak melalui pajak tersembunyi alias inflasi. Dalam sistem ini terjadilah sebuah kolaborasi dan konspirasi antara bankir atau pengusaha dan penguasa. Atau lebih tegas lagi, bankir atau pengusaha mengendalikan semua urusan ekonomi, sosial, politik dari masyarakat dan pemerintah Amerika, termasuk juga dunia. Melalui apa? Melalui IMF atau Bank Dunia, World Bank, PBS, WTO, dan lembaga-lembaga dunia lainnya. IMF atau International Monetary Fund bersama saudara kembarnya The World Bank lahir di Bretton, New Hampshire tahun 1944. Sementara IMF berfungsi sebagai bank sentral dunia, Bank Dunia bertindak selaku tangan pemberi pinjaman untuk menyalurkan dolar-dolar ciptaan bank sentral keluar dari ketiadaan untuk diutang-utangkan kepada negara-negara berkembang. Mata uang lainnya seperti yen, mark, franc juga diciptakan dengan cara ini oleh bank sentral dari negara terkait. Nah, gitulah caranya bagaimana the global elite melalui Bank Sentral Amerika, IMF, dan juga World Bank mempengaruhi perekonomian dunia. Demikianlah insight kita kali ini. Semoga bermanfaat. Maju terus di bidang investasi dan juga pasar modal Indonesia. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di insight berikutnya.